Apa yang ingin lo sampaikan kepada mereka yang dikit-dikit minum obat, Dok? Yang ingin gua sampaikan sih sebetulnya kenali tubuh kita dulu. Ya, karena gejala itu berbeda dengan kita masalah. Ketika kita menekan gejalanya terus-menerus, suatu waktu masalah itu akan muncul lebih besar. Kenapa dunia medis barat kelihatan nggak senang dan juga skeptis ketika misalnya ada penemuan obat untuk penyakit menahun yang susah sembuh, kayak misalnya diabetes atau kanker? Bener nggak sih ada big power yang nggak pengen penyakit ini sembuh karena ini akan mengganggu, mendisrupt industri farmasi yang nilainya triliunan dolar? Tergantung dari sudut pandang mana kita lihat perspektifnya. Jadi kalau kita bilang dengan konsep bisnis tadi, orang tambal bannya tahu kalau nggak ada ban yang bocor, apanya yang mau ditambal? Ya tebar paku dong kita, kan gitu, ya kan? Itu kan konsepnya kan gitu kan, Rory, ya kan? Nah, makanya kan sekarang kalau misalnya biar obatnya laku, nebar penyakit aja gitu ya. Oh my God. I always suggest everyone, ya bukan cuma yang sakit, bahkan kita yang sehat, kita yang mau prevent, not to eat GMO as much as you can. Kolesterol tinggi, ya di lab, kolesterol total 300, ya. Minum obat penurun kolesterol, dicek nih di lab, udah 100 nih kolesterolnya, orang merasa apa? Sembuh. Nah itu tadi, ya. Jadi konteks sembuh ini yang sebetulnya kita perlu telisik lebih dalam, gitu. Kalau kita di naturopati, sebetulnya sembuh itu ketika fungsi tubuh kita bisa berjalan normal seperti sedia kala, bukan ditekan gejalanya atau angka di hasil lab kelihatannya normal. Wow. Oke, jadi Dr. Hans Christian, naturopathic doctor, udah ada di sini. Thank you banget loh for making the time. Thank you so much for inviting. Ini tinggal di Surabaya dan pas banget lagi di Jakarta, jadi kita bisa taping malam-malam. Let's make it. Oke, Dok, gue pengen tahu dulu, lo adalah dokter naturopatik. Yes. Banyak orang yang belum mengerti apa sih itu dokter naturopatik. Bisa jelasin dulu nggak? Ya, oke. Jadi naturopathic actually science, basisnya science juga, sama seperti allopatic ya. Allopatic itu yang kedokteran barat, yang dimana itu 95% mungkin yang sekarang ada ya. Jadi not only Indonesia, di US juga, di Europe juga, itu mostly allopatic. So that's why kenapa naturopathic itu kurang dikenal sebetulnya. Nah, basicnya sebetulnya sama, ya, what we learn about science, ya, jadi itu bukan hal yang kita meraba-raba, ya, bukan pengobatan alternatif yang selama ini mungkin di banyak orang berpikirnya seperti itu. Tunggu, tapi naturopatik ini berarti instead of menggunakan obat-obat misalnya dari perusahaan farmasi, tapi ini menggunakan yang alam provide. Betul, jadi pendekatannya natural. Pendekatan natural. Betul, herbal? Salah satunya itu di dalamnya naturopatik. Kak Rory. Jadi kalau selama ini kalau di Indonesia itu kan karena basicnya alopatik ya, yang berlaku di sini, yang apa ya, kalau kita bilang yang official lah, gitu. Nah makanya kenapa naturopathic itu mungkin kalau orang-orang taunya Pak herbal, gitu ya, arahnya lebih ke sana, gitu. Ya, cuma actually kita punya suatu badan sendiri yang menaungi itu, gitu. Nah kedokteran naturopatik itu mempelajari sama juga anatomi, fisiologi, biochemistry, gitu. Nah tapi endingnya pendekatannya adalah based on natural. Gitu. Jadi kalau dokter-dokter kebanyakan menggunakan obat buatan pabrik, naturopathy dokter menggunakan obat alami dari alam. Tadi alopatik. Kalau ini ya, alopatik berarti dari pabrik ya. Farmakologi. Sementara naturopatik dari alam. Betul. Oh, I see. Ya, jadi hanya beda pendekatannya aja. Tapi di Indonesia itu dokter seperti itu atau spesialis itu udah diakui? Belum. Belum, karena sekolahnya nggak ada di Indonesia. I see. Tapi di US udah ya, Dok? Ada, ya. Jadi yang ada kedokteran naturopathic itu cuma 2, di US sama Kanada. I see. Tapi boleh ceritain nggak, kenapa lo milih jalur sembuh tanpa obat? Ada pengalaman pribadi nggak dengan misalnya mengubah cara hidup orang yang addicted to obat buatan pabrik ke obat buatan alam? Ya, basically gini ya, Kak Rory, nggak punya kepahitan kayak gimana ya. Jadi banyak orang berpikir, apalagi kan sering nih digiring ya, wah ini dokter anti obat gitu. Nah sering kali kan seperti itu ya. Padahal apa yang saya pelajari di awal juga sama, juga obat-obatan gitu. Jadi before here, I also learn allopathic.
in a allopathic way. Nah, sampai di sana kalau pengalaman pribadi mungkin orang tua mungkin ya yang udah jelas-jelas ya. Mungkin teman-teman juga yang pernah ke dokter pasti semuanya tahu kalau di Indonesia ini apa yang ditangani seringkali adalah gejalanya. Ya, in anything ya. Contoh misalnya yang paling common hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperurisemia atau yang kita kenal dengan asam urat tinggi, yang diturunin adalah gejala-gejalanya. Gitu. Nah, masalah utamanya keep coming back. Go back and forth, go back and forth, go back and forth gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya karena di sini sekarang segala sesuatu dispesialisasi. Ada spesialis paru, jantung, ya, ada spesialis jantung, penyakit dalam. Ya, ada spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis kulit. Nah, seringkali terjadi apa? Kalau ke spesialis paru punya masalahnya, kita merasa punya masalah di paru. Nah, pasien ini kan seringkali nggak paham ya. Sebetulnya yang mereka rasakan sakit di dada, gini, bingung. Dada ini apa? Paru-paru, jantung, ya. Nah, ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena dirasa, oh ini bukan ranah saya, dioper ke rekan sejawatnya, ya. Dioper ke rekan sejawat. Let's say kita bilang ke spesialis jantung. Spesialis jantung merasa ini bukan ranah saya, jantungnya nggak apa-apa kok, dioper ke tempat lain. Jadi pasien berasa kayak di pingpong, gitu kan, berasanya. Tapi sebetulnya enggak ya. Sebetulnya enggak, tapi berasanya seperti itu. Nah, itu yang membuat saya menjadi ingin melihatnya secara holistik, gitu. Nah, holistik itu artinya apa? Kita melihat tubuhnya manusia itu sebagai suatu kesatuan. Ya, what I found out, masalah yang let's say ya dari kulit, masalah kulit. Ternyata penyebab akar masalahnya bukan dari kulit, tapi ternyata masalahnya dari livernya, ya, dari livernya atau dari ginjalnya. Nah, kemudian manifestasinya adalah ke kulit. Bahkan stres juga bisa ya dok manifestasinya ke kulit. Could be many things. Ya. Okay. Nah, makanya kenapa saya lebih prefer doing in naturopathic. Karena dari situ kita ngelihat, oh bukan dari gejalanya yang muncul sekarang, tapi kita tarik nih benang merahnya. I see. Ya, jadi kita lihat bukan dari hilirnya, tapi dari hulunya. Gitu. Nah, mungkin tadi kalau di Indonesia, fortunately ya, masih banyak orang-orang itu yang ingin bebas sehat tanpa obat. Gitu. Nah, kebanyakan saya punya pasien, kebanyakan mereka ingin seperti itu. Nah, that's why kenapa mereka mencari terapi dengan naturopati. Berarti walaupun alami tetap bisa menyembuhkan sebenarnya. Oke, ini menarik. Ini bukan interview kan? Saya boleh tanya doang. Boleh dong. Boleh tanya juga dong. Kita ngobrol di podcast. Kita boleh tanya juga ya. Gini, definisi sembuh menurut Kak Rory apa dulu? Misalnya aku sakit, terus dengan minum obat herbal itu hilang itu rasa sakit. Nah, itu yang ingin saya sebetulnya saya ingin highlight ya, saya ingin underline ya. Sembuh ini konteksnya kalau untuk orang awam dan kita di medis itu beda. Ya, orang awam karena terutama di Indonesia ya, di Indonesia dan pada umumnya yang menjadi kiblatnya itu adalah alopati. Kita seringkali berpikir gini, ketika gejalanya udah nggak ada, udah sembuh. Contoh orang demam, dikasih paracetamol, kasih ibuprofen. Ya, dan lain-lain, demamnya hilang, ya nggak ada demam, nggak ada batuk pilek dan lain-lain, kita berpikirnya apa? Sembuh. Ya, padahal infeksinya masih bisa ongoing. I see. Itu bahkan sekarang kalau Kak Rory kan juga kontennya kesehatan banget nih kalau saya lihat. Nah, I think you know quite much about ini ya, yang namanya fever. Ya, itu sebetulnya kita kan tubuh kita lagi perang. Kalau demamnya kita matiin, tubuh kita sebetulnya berhenti ngelawan. Itu akan memperpanjang masa infeksinya. Gitu. Jadi menurunkan demam itu tidak selalu strategi yang baik. I see. Kecuali demamnya tinggi banget dan orang nggak bisa istirahat dan lain-lain, it's another thing. Ya, cuma kalau kita demam yang orang takut banget nih demam, takut demamnya over atau gimana, diturunin demamnya, turunin kita punya simptomnya, gejalanya, orang merasa sembuh. Gitu. Padahal belum tentu. Kolesterol tinggi ya di lab, kolesterol total 300 ya. Minum obat penurun kolesterol, dicek nih di lab, udah 100 nih kolesterolnya, orang merasa apa? Sembuh. Nah, itu tadi ya. Jadi konteks sembuh ini yang sebetulnya kita perlu telisik lebih dalam gitu. Kalau kita di naturopati, sebetulnya sembuh itu ketika fungsi tubuh kita bisa berjalan normal seperti sedia kala. Bukan ditekan gejalanya atau angka di hasil lab kelihatannya normal. Wow. Itu new perspektif banget sih, karena
Selama ini ya yang gue tahu adalah ketika gue sakit, gue akan ke dokter dan diresepin obat pharmaceutical alopati tadi. Dan gue nggak pernah berpikir bahwa ternyata sembuh itu adalah berarti fungsi dari badan gue atau fungsi dari organ gue akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu sesuatu yang baru sih dok buat gue dok. I never say Tapi tunggu, alopati artinya berarti dia hanya menekan gejala, tidak menyembuhkan akar. Is that the case? Perbedaannya di perspektifnya ya, Kak Rodi, gini. Kalau mungkin saya boleh elaborate sedikit ya. I never say that allopathic is like inferior dibandingkan naturopathic. No, never say that ya. Jadi banyak orang yang salah kaprah. Oh, saya lebih pro ke naturopathic, kemudian saya mengatakan bahwa obat tidak ada fungsinya dan lain-lain. No, never say that. Gini. Alopathic itu perspektifnya adalah pertama yang jadi parameternya mereka adalah gejala, yang kedua adalah indikator apa yang mereka gunakan. Contoh kalau kita dari hasil lab ya berarti angka di kita punya blood work ya. Kalau di USG ya berarti apa yang nampak secara secara gambaran di pencitraannya. Kalau kita doing CT scan or MRI ya yang menjadi acuannya adalah itu tadi. Misal tumornya mengecil ya, miomnya mengecil, polipnya hilang, and so on gitu. Nah, apakah tidak menyembuhkan penyakitnya? Bisa iya, bisa tidak, gitu. Nah, karena gini, kalau kita lihat misalnya penyebab miomnya karena hormonal imbalance. Contoh ini agak teknis ya, Kak Rory ya. Jadi biar kita gambarannya jelas konteksnya ya. Nah, jadi misal penyebabnya adalah hormonal imbalance. Nah, begitu miomnya hilang ya karena diberikan beberapa obat yang farmasi tadi, bisa nggak hilang, Dok? Maybe yes, maybe no. Ya. Nah, ada orang yang merasa yang penting gue udah nggak ada gejalanya, that's it. Ya, I'm fine with that. Gitu. Ada orang yang lebih concern. Oh nggak mau nih, gue nggak ada gejala tapi gue mau miom hilang gitu ketika kita cek USG dan yang lain ya. Nah kalaupun miom itu hilang tapi hormonal imbalance itu kan juga masih bisa terjadi. Di mana simptomnya bisa di hal yang lain. Contoh rambut rontok, ya kan, kulitnya kusam, gitu, ya. Ada gangguan-gangguan di kita punya sexual drive, ya, dan lain-lain, gitu. Kan juga masih bisa, gitu. Nah, artinya gini, kalau di naturopathic, ya, kita benar-benar ngelihat akarnya di mana. Kita beresin akarnya. Oh, masalahnya hormonal imbalance. Lu punya miom karena lu punya hormonal imbalance. Jadi yang diberesin adalah hormonal imbalance-nya, bukan miomnya saja. Betul. Oke. Yes, that's it. Ini mungkin juga pertanyaan banyak orang di luar sana ya. Kenapa sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, minum obat terus, tapi nggak pernah sembuh, Dok? Nggak sembuh-sembuh ini penyakit. Itu tadi, ya kembali lagi karena konteks sembuhnya itu mereka berpikir bahwa sembuh itu gejala. Kalau kita melihat sembuh itu sebagai suatu gejala, akan balik-balik lagi kan, go back and forth, gitu. Contoh nih yang masalah paling sering ya, gout arthritis, penyakit asam urat. Nah itu udah banyak banget orang salah kaprah. Gue baru mau nyebut ini karena bokap gue asam urat. Iya. Ini gue terjadi banget. Gue ada dulu. Oke, gini, orang berpikir kesalahpahaman pertama yang paling sering mereka berpikir bahwa hiperurisemia atau asam urat dalam darah kita begitu itu meningkat kita langsung kena sakit asam urat, gitu. Padahal that's not what really happen. Itu hanya bahan bakunya. Ada 3 kondisi yang bisa melatar belakangi atau menyebabkan masalah gout arthritis. Itu yang kita bilang sakit asam urat ya. Jadi bukan cuma hasil lab asam uratnya meningkat, tapi ada 2 lagi. Kondisinya mendukung di dalam tubuh kita untuk terjadi pembentukan kristal asam urat atau monosodium urate crystal ya. Gitu. Itu yang kedua selain bahan bakunya cukup. Yang ketiga adalah respon imun tubuh kita. Ya. Jadi mesti ada 3-tiganya gitu. Ini udah saya bahas juga di saya punya channel ya. Jadi kalau kita cuma punya hiperurisemia atau asam urat tinggi, tapi lingkungan di dalam tubuh kita tidak mendukung, ya, di mana organ-organ yang lain kita seperti apa. Yang ketiga adalah respon imun tubuh kita juga tidak mendukung, tidak akan terjadi yang namanya gout.
Gitu. Jadi dengan meningkatnya asam urat sendiri belum tentu menyebabkan gout. And vice versa, orang yang tidak punya asam urat tinggi belum tentu mereka tidak mengalami gout. I see. Ini pantesan kayak bokap gue, Dok. Dia asam urat, Ah. dihajar terus pakai obat asam urat yang nggak sembuh-sembuh, kumat-kumat juga. Apalagi setelah makan misalnya melinjo atau bayem atau apa gitu Itu ya, trigger. kumat-kumat terus. Itu trigger, Kak Rory. Ya, jadi banyak orang salah gini ya. We have to distinguish about trigger and cause. Contoh, ya, suami istri nih, ya, punya masalah. Dipendem, begitu ada masalah dipendem, nggak diomongin masalahnya. Pokoknya biar nggak ribut aja deh. Ya. Gitu. Nah, once ada trigger nih, ya, langsung istrinya langsung gitu. Merepet. Iya, merepet semua, ya, diungkap, gitu. Padahal sebetulnya itu masalah kecil. Gitu. Nah, sama tubuh kita juga gitu. Kalau gejalanya kita redam terus ya dengan segala macam cara. Konteksnya kali ini kan kita bicara obat farmasi ya. Meredam gejalanya begitu ada trigger langsung mereka keluar. Oke. Dok, ada nggak sih sebenarnya penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa sembuh tanpa obat kalau kita benerin lifestyle kita? Banyak, bukan ada. Banyak. Banyak. Ya, selama itu metabolic disease ya, yang tadi kita bilang hipertensi gitu ya, meskipun kalau di alopatik itu dibagi-bagi, ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder gitu ya, yang which is yang paling banyak adalah hipertensi yang primer gitu. Kemudian diabetes, ya, Alzheimer, contohnya penyakit metabolik ya. Kemudian arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah jantung, kemudian stroke gitu. Itu semuanya kan metabolic disease. Beberapa jenis autoimun itu juga metabolik. Cancer, ya, itu semuanya bisa. Berarti sebenarnya tanpa obat tapi lifestyle dibenerin, penyakit-penyakit ini bisa tidak muncul ya? Yes, of course. Definitely. Oke. Tapi kok seolah-olah kayak sekarang tuh yang dijual atau yang laku dan yang didorong adalah obatnya. Nih kamu sakit ini obatnya ini, nih kamu sakit ini obatnya ini, dan kita harus mengaku itu adalah industri yang sangat besar. Iya. Oke. Kalau lo misalnya jadi menteri satu hari, apa yang akan lo lakukan? Satu hari sebagai menteri kesehatan. Menteri kesehatan. Menarik. Yang dilakuin pertama kali ya, mungkin meregulasi ultra processed food, pajaknya digedein. Berarti lo akan majekin ultra processed food. Kenapa, Dok? Food. Ya, jadi any kind of food, not only sugar ya, karena sekarang yang gluten free juga banyak tuh yang ultra processed. Oke. Kenapa itu ultra processed? Karena itu banyak orang yang overconsume ultra processed food karena itu mungkin dirasa nyaman, cepat, gampang, murah, mudah, dan itu yang berkontribusi besar terhadap banyak masalah kesehatan. I see. Gue pengen balik lagi ke soal obat. Artinya sebenarnya obat farmasi, alopati, ini nyembuhin penyakit nggak sih? Atau justru malah racun bagi tubuh kita? I don't want to say that. Ya, gini, like what I said before, saya tidak anti obat yang alopatik karena gini, obat alopatik juga bermanfaat, banyak bermanfaat. I always say. Bahkan pasien yang ingin lepas obat, saya nggak pernah bilang, do what I say, ya, just get rid of your medication, gitu. Karena gini, memang banyak orang yang selama ini dijagain sama obat itu supaya mereka tidak sampai banjir, ya, rumahnya, ya. Kalau saya kasih analogi itu gini, kalau genteng rumah kita bocor, ya, kalau kita nggak benerin gentengnya, kita mesti sediain ember terus tuh, ya. Bocor di sini nih, kita sediain ember ya, kita nggak benerin nih genteng ya, begitu hujan lagi bocor tempat lain kita tambahin ember lagi, gitu. Cara paling efektif untuk supaya tidak nambah ember gimana, Kak Rory? Ya memperbaiki. Benerin dong gentengnya. Iya, benerin gentengnya, gitu, bukan nambahin embernya. Get what I mean ya? Itu analoginya ya, kalau untuk alopatik ini. Alopatik, gitu. Alopatik. Nah, bermanfaat nggak ini ember? Bermanfaat dong, kalau nggak rumah lu banjir. Betul. Tapi akar masalahnya adalah gentengnya. Gitu. Dan neuropatik memperbaiki gentengnya. Memperbaiki gentengnya. Gitu. Nah, jadi saya nggak mau bilang bahwa ember ini tidak berguna. Of course it's berguna. Iya kan? Lah kalau sekarang orang udah kegawat daruratan, iya kan, kalau kita nggak kasih ember nih rumah bocor. Menyelamatkan nyawa nggak? Sangat menyelamatkan nyawa. Gimana pendapat lo ketika orang ngatain lo kayak yang tadi lo bilang, Dok?
lo anti obat farmasi. Ya itu orang yang nggak paham cara kerjanya naturopati. Karena sebetulnya naturopati dan alopatik ini bisa bekerja bersamaan. I see. Saling melengkapi ya. Yes. Oke, gue sekarang akan ngomongin hal yang ini seru banget. Soal teori konspirasi di dunia kesehatan. Dok, gue nggak mau nyebar teori konspirasi atau berpikir soal teori konspirasi. Tapi ini banyak pertanyaan yang ada di kepala gue. Dan banyak di audiens gue yang juga menanyakan hal yang sama. Yep. Kenapa dunia medis barat kelihatan nggak senang dan juga skeptis ketika misalnya ada penemuan obat untuk penyakit menahun yang susah sembuh, kayak misalnya diabetes atau kanker. Nah, beberapa waktu belakangan, beberapa waktu yang lalu, saintis di China menemukan obat untuk kanker. Dan dunia medis barat, Amerika dan Eropa kayaknya skeptis dan juga terkesan nggak seneng dengan penemuan itu. Dan ini kayak ada kekuatan besar yang nggak pengen penyakit ini sembuh. Bener nggak sih ada big power yang nggak pengen penyakit ini sembuh karena ini akan mengganggu, mendisrupt industri farmasi yang nilainya triliunan dolar? First thing, saya nggak mau zuzon ya. Gitu, jadi kalau kita bicara nggak seneng karena ada kepentingan-kepentingan, bisa nggak? Ya tentu jawabannya bisa. Ya sama kayak orang bisnis lah. Ya pada umumnya orang juga tahu ya ketika ada sesuatu yang naik, ya kemudian merasa disaingin, otomatis yang merasa disaingin juga nggak senang gitu. Ini konsep bisnis seperti itu ya. Tapi kan kalau kita bicara di kesehatan, seyogyanya tidak seperti itu ya. Gitu. Nah, mungkin kalau saya mau mengambil sisi positifnya, Kak Rory, kalau kita berpikir kalau teori konspirasi dengan seperti itu, it's obvious ya. Kalau tadi yang Kak Rory sampaikan. Cuma kalau kita mau ambil sisi positifnya, mungkin seperti ini. Karena we all know yang namanya bahan-bahan natural itu it's available like free. Iya, di sekitar kita. Gitu, di sekitar kita. Contoh kalau di Indonesia, jahe, kunyit, serai, daun salam, ya gitu ya. Meskipun ketika saya belajar naturopathic, itu herbalnya bukan herbal ini ya, gitu. Herbalnya kan yang di luar, gitu. Nah, jadi ketika kita pelajarin yang saya mesti adaptasi lagi sama di Indonesia dengan herbal-herbal yang tersedia di sini, jinten, ya, actually is very very powerful, ya, powerful antioksidan, powerful like a polyphenol and so on, ya. Nah, itu kan tidak ada kalau kita mau melakukan riset, siapa yang mau danain? Nggak ada fundingnya. Mungkin sudah muncul kali atau bukan siapa? Iya. Nah, tapi kalau kita compare dengan yang lebih besar, ya tentu dalam arti akan kalah ya. Gitu. Nah, yang jadi problem itu gini, kenapa itu tidak bisa dijadikan gold standardnya? Ya, ketika dalam kita bicara pengobatan dan lain-lain, karena uji klinisnya masih belum ada, ya, atau terbatas. Gitu. Biasanya uji klinis itu kan ada levelnya ya, Kak Rory ya. Kalau kita bilang study itu ada randomized control trial, ya. Kemudian ada kita systematical review, meta analysis, and so on. Nah, untuk dia bisa sampai ke paling atas, itu kan harus melalui beberapa tahap, gitu. Ya, makanya kenapa banyak hal-hal yang awalnya dilakukan uji coba ke rodent dulu, ke mice dulu, gitu. Karena apa? Karena ada untuk uji ke manusia itu ada kode etiknya. Gitu. Tapi nggak segala sesuatu kita bisa uji ke manusia langsung. Balik ke pertanyaan gue, memang selama ini ada kekuatan besar yang menghalangi biar penyakit yang menahun ini nggak sembuh-sembuh dan nggak ada obatnya, Dok, biar industri farmasi tidak terganggu. Lo percaya itu? I don't know. Lo nggak tahu. I don't know. Yeah, so I don't want to say that. Yeah, even many people say that. Ya, yang kita bilang selama ini kan konteksnya big pharma ya. Kalau orang selalu menyebutnya big pharma gitu. Yeah. Nah, cuma untuk kita bisa mengatakan seperti itu kan tentu perlu ada bukti ya. Gitu. Dimana saya juga nggak mau, makanya saya nggak mau suzon tadi. Ya kan lebih baik kita kusnuson aja ya. Gitu. Akan lebih baik kita berpikir ya mungkin karena belum waktunya aja. Gitu. I see. Banyak yang bilang bahwa perusahaan farmasi gede itu lebih untung kalau kita sakit menahun. Kayak misalnya diabetes. Berarti kita akan butuh, gua nggak tahu termnya, tapi obat insulin gitu kan, selama bertahun-tahun. Kalau misalnya kita kanker gitu, amit-amit ya. Tapi dengan kemoterapi, kan ada rumah sakit yang menyediakan kemo, infus, kemudian pabrik-pabrik pembuat mesinnya, ya kan, belum obat-obatannya yang lain, belum multivitaminnya, suplemennya dan lain sebagainya. Ini kan akan terganggu. Jadi menurut lo ini sekedar konspirasi teori aja atau memang ini realita yang kita hadapi?
Tergantung dari sudut pandang mana kita lihat perspektifnya. Again, ya kalau kita mau kalau kita mau berpikir negatif, ya akan selalu ada hal-hal negatif yang bisa muncul, gitu. Nah, cuma kalau saya lebih prefer melihatnya dari sisi yang positif, gitu. Jadi kalau kita bilang dengan konsep bisnis tadi, ya orang tambal bannya tahu kalau nggak ada ban yang bocor, apanya yang mau ditambal? Ya tebar paku dong kita, kan gitu, ya kan? Konsepnya kan gitu kan, Rory, ya kan? Nah, makanya kan sekarang kalau misalnya biar obatnya laku, nebar penyakit aja gitu ya. Oh my god, kan konsepnya kan gitu. Anjing ya dok. Jadi I don't wanna say that again, ya karena saya tidak mau dinilai wah ini menyebar teori konspirasi yang gimana. Dalam arti gini, we can see from many perspective. Depends on, karena pada akhirnya gini, kita mau jadi orang yang positif atau orang yang negatif, you choose. You choose. Ini gue jadi keinget, ya ini udah banyak di pemberitaan sih, kayak Bill Gates misalnya, mulai dari vaksin yang disuntik chip sampai dengan dia sekarang ada namanya sebuah semacam kayak pestisida atau pengawet buah. Ya. Aku lupa namanya, pill. Namanya pill, yang dia membuat buah ini bertahan lama dok. Sementara kalau misalnya fresh produce lo jual mungkin 1 minggu buah udah busuk, tapi itu kan fresh. Nah dengan produknya Bill Gates ini membuat si buah ini bisa bertahan lama dan akhirnya secara produksi menguntungkan. Nah akibatnya buat tubuh apa si bahan kimia ini ini lagi rame banget sih di Amerika. Mulai dari kanker, kemudian penyakit imun dan lain sebagainya gitu. Jadi gue kayak, ini pikiran gue aja ya, gue kayak menemukan korelasi bahwa ada orang atau ada pihak yang menjual sesuatu untuk business purposes, tapi di sisi lain yang dia jual akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah kalau kita udah sakit, nanti mereka tinggal jual obatnya. This is my wild thought loh. Ya. Tapi itu bukan hanya gue aja yang berpikiran seperti itu. Ternyata banyak banget orang di luar sana yang berpikiran seperti itu. Gitu. Possible. That's possible. It's possible. Dan sekarang Bill Gates lagi menghadapi kritik bahwa apa yang dia jual berpotensi untuk menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya, katanya kan kalau orang punya duit ya bebas-bebas aja kan ya, mau ngapain ya, gitu. At the expense of other people's lives. Yeah. Actually, it's already happening ya, about like what you say. Contoh, GMO. Ya, GMO itu it's been very pro kontra ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra gitu. Itu kan juga salah satu metode untuk membuat bagaimana tanaman itu bisa tahan lebih lama, ya bisa secara ekonomi bisa lebih menguntungkan dan lain-lain. Udah itu sih bukan hal yang baru ya. Cuma kan makin kesini kan makin terobosannya makin banyak gitu aja. Bukan hal yang baru sebetulnya. Ini lagi rame soal GMO, Dr. Felix. GMO kedelai ya kan. Lo di pihak yang mana? Apakah lo melihat bahwa kedelai hasil GMO itu nggak baik untuk tubuh atau itu sudah terbukti baik karena the so-called FDA udah approve sehingga aman buat tubuh? Lo ada di pihak yang mana dok? Oke. Disclaimer dulu, not because he is my friend, so I'm on his side ya. Gini, sebelum ini rame, sebetulnya I already share about GMO di my own channel ya, mengenai glyphosate terutama. Ya, jadi glyphosate itu kan kita bilang Roundup ya, yang udah jelas dia punya potensi karsinogen untuk, meskipun ini studinya masih baru levelnya di level animal, but like I said. Untuk kita bisa sampai ke manusia itu ada kode etiknya. Kalau kita udah tahu ini karsinogen buat animal, sekarang kita berpikir secara common sense saja. Mau nggak nih orang-orang dikasih ini? Secara ini ya, secara sengaja ya, intentionally ya, gitu. Kan nggak dong tentu. Ya. Nah, artinya apa gini? Kalau itu sudah terbukti di animal, meskipun animal sama manusia, kita semua juga tahu itu berbeda. Mereka punya metabolisme yang berbeda sama kita. But I always suggest everyone, ya, bukan cuma yang sakit, bahkan kita yang sehat, kita yang mau prevent, not to eat GMO as much as you can. Avoid GMO as much as you can. Beda cerita dengan orang-orang yang memang kemampuannya masih belum bisa afford, let's say. Atau dalam arti ya kita bilang gini ya, kan tidak semua orang itu punya concern di sana. Ya,
Kalau memang orang sudah punya levelnya concernnya udah di sana, ya better you avoid karena itu bukan hal yang baik. Gitu. Meskipun dalam arti dampaknya bukan makan sekarang besok kita mati. Bisa jangka panjang. Iya dong. Ya, yang namanya penyakit metabolik itu silent killer. Oke. Menarik banget sih. Berarti ya hindari tempe sebisa mungkin, apalagi tempe produksi Indonesia yang kedelainya impor dari Amerika dan itu adalah produk GMO. 90%. I already say 90%. Makanya kan kalau kita jalan-jalan nih ya ke kota-kota kecil deh, jangan bilang kota Jakarta, Surabaya, kita jalan ke kota-kota kecil. Seberapa sering lo lihat ladang kedelai? Jarang banget. Jarang banget. Ya, Jarang banget. Ya, jarang banget. Tempe disebut dari Jawa, Serat Centini, tapi ternyata kita bukan produsen kedelai. Betul. Dan banyak orang itu bilang sama saya kayak gini, saya konsumsi tempe yang non GMO atau tahu yang non GMO, rasanya kok nggak beda ya dok ya sama tempe-tempe yang biasanya beli di pasar, gitu. Dan cepat rusak, gitu. Again. Nah, dan orang akhirnya milih, wah belum gua makan, belum gua proses udah rusak nih. Ya, mending gua beli yang biasa aja. Wow. Tapi dengan akhirnya dokter melihat ada konsekuensi medisnya di jangka panjangnya. Iya. Saya lebih concernnya di long termnya ya. Kalau short term sih semua aman-aman aja. Oke. Kalau misalnya lo ngelihat bahwa obat herbal atau obat yang naturopathic itu banyak banget manfaatnya untuk menyelesaikan akar masalah, dok. Kenapa susah banget sih itu jadi obat-obat mainstream di Indonesia misalnya? Tadi lo sempat nyebut bahwa mungkin dana riset nggak ada yang mendanai, ya kan? Tapi kan sekarang banyak perusahaan, apalagi di Indonesia ya, perusahaan jamu, perusahaan herbal yang semakin gede gitu loh. Menurut lo kenapa sih susah jadi obat mainstream di sini? Ada tapi odd number, Kak Rory. Kalau kita compare odd number dibandingkan dengan big pharma ini. Yes, odd number. Gitu. Jadi memang again ya, karena di Indonesia ini juga kaya akan rempah-rempah dan lain-lain. Potensi untuk kita mendapatkan dengan jahe di luar negeri mahal loh. Ya, makanya Indonesia kalau kita punya kekayaan alam yang seperti ini, kita mesti bersyukur. Gitu. Kita mendapatkan obat-obat tradisional itu jauh lebih terjangkau harganya. Itu aja orang masih nggak mau konsumsi. Jadi kita kalah jumlah jika dibandingkan dengan Big Pharma. Tapi soal perizinan sendiri, once misalnya ada orang atau perusahaan, menemukan obat dengan kandungan alami natural gitu, perizinan gimana, dok? Setahu saya tadi tuh ya, kalau BPOM itu ada yang izinnya jamu, yaitu dia untuk mutunya yang perlu dijaga. Kemudian yang kedua obat herbal tradisional, sama yang tadi yang pharmaceutical itu. Kalau di Indonesia seperti itu. Nah, again why itu belum jadi gold standarnya? Ya, memang dalam arti Indonesia itu kan kiblatnya ke alopatik untuk sekarang. Gitu. Jadi mereka pasti akan lebih mengutamakan yang kiblatnya di sana dulu. Gitu. Oke, gue sebagai peminum jahe dan kunyit setiap hari, beras kencur, gue ngerasain manfaatnya yang luar biasa sih. Wow, oke. Nah, sebagai dokter naturopatik, lo ngerasa dibatasi oleh sistem kesehatan yang lebih pro kepada alopatik ini atau enggak dalam keseharian lo berpraktek sebagai dokter? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena yang saya lihat banyak orang Indonesia yang juga mereka masih cinta ya dengan budaya kita ya, dengan yang tadi ya, kalau yang budaya diturunkan minum jamu-jamu cukup banyak meskipun pengetahuan mereka terbatas. Nah, di sana saya masuk untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pengetahuan yang lebih sama orang-orang yang masih mau. Apa yang ingin lo sampaikan kepada mereka yang dikit-dikit minum obat, dok? Masuk angin, minum paracetamol, misalnya batuk dikit, minum obat, terus pusing dikit, minum obat sakit kepala. Apa yang ingin lo sampaikan ke mereka? Yang ingin gue sampaikan sih sebetulnya kenali tubuh kita dulu, ya, karena gejala itu berbeda dengan kita masalah. Ya, ketika kita menekan gejalanya terus-menerus, suatu waktu masalah itu akan muncul lebih besar. Tuh, itu banyak sekali udah orang, saya punya pasien dikit-dikit pusing minum obat sakit kepala, pusing minum obat sakit kepala. Nah, itu kan kita tahu ya, kalau di medis itu termasuk obat anti-inflamasi, ya, obat anti-inflamasi non steroid, itu jadi atau bahasa Inggrisnya NSAID, non steroid anti-inflammatory drug. Nah, itu untuk jangka panjang jika dikonsumsi terus-menerus itu bisa menurunkan fungsi ginjal, ya, dimana nanti kalau fungsi ginjalnya udah turun,
kita akan lebih repot untuk benerin. Untuk kasus pasien ini apa yang terjadi sama dia? Gimana cerita dia? Fungsi ginjalnya turun drastis karena mulai dari muda dibiasakan konsumsi seperti itu. Meskipun saya bilang itu bukan satu-satunya faktor penyebab. Tapi ketika kita itu sudah melemahkan, kita mulai melemahkan ginjal kita mulai dari awal, kemudian faktor pola hidup yang lainnya menumpangi, ya itu akan makin exaggerate kan, akan makin membuat kondisinya makin memburuk, makin cepat. Apa yang lo lakukan dok ke pasien ini dok? Yang pasti pertama mindsetnya dibenerin dulu, ya kan? Kalau mindsetnya nggak bener, nah ini kan podcastnya katanya Kak Rory kan memang untuk growth mindset ya. Betul. Nah kalau kita punya mindset salah, otomatis tindakan kita akan salah, itu pasti. Ya, jadi sebelum kalau kita hanya kasih tahu tindakannya apa yang perlu dilakukan, tapi mindsetnya nggak bener, nggak akan pernah bener. Justru saya memang paling the biggest effort that I do adalah benerin mindsetnya orang dulu, gitu. Nah, ketika mindsetnya bener, dia udah punya pola pikir yang bener, how they see themselves, ya, as a human, bahwa kita ini bukan tempat yang kita hanya sementara ya, kita benerin sementara, kemudian muncul lagi gitu. Nah, tapi kita melihatnya secara holistik. Nah dari situ orang udah punya mindset yang benar, baru kita tahu nih ya mereka bisa melakukannya seberapa konsisten. Ini mindsetnya termasuk mindset dikit sakit minum obat itu ya? Iya. Jadi tidak rely on the symptom gitu, apapun kondisinya ya, tidak rely on the symptom. Ketika simptomnya udah berkurang, udah hilang gitu, ya alhamdulillah ya. Tapi what next? Gitu kan kita perlu tahu ya kan. Nah, kemudian bisa melakukan, if you change your lifestyle, how long you can change your lifestyle. Nah kalau kita cuma bisa ngubah kita punya lifestyle 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu mah namanya program. Bukan lifestyle change. Bukan lifestyle change. Ya, makanya saya selalu bilang, if you cannot project yourself untuk seterusnya, lebih baik jangan dilakukan. Sekarang hari ini apa kabar nih pasien yang ginjalnya tadi memburuk? Much better. Setelah lo intervensi kayak gimana dok? Gini, basically what we do as naturopath ya, pertama akan kita hilangkan yang namanya quote on quote ya biangkeroknya, which is macam-macam ya. Kalau misal penyebab orang penurunan fungsi ginjal itu kan ada 3 besar, Kak Rory, yang udah ini ya, yang udah proven ya. Pertama adalah hiperglikemi, ya hiperglikemi dan hiperinsulinemia, itu biasanya go hand in hand, which is orang punya gula darah yang tinggi atau kalau orang di sini kenalnya prediabetes, diabetes, gitu. Itu the number one cause orang terjadi penurunan fungsi ginjal. Yang kedua adalah hipertensi, ya depends nih, ya penyebabnya karena apa, gitu. Yang ketiga karena tadi konsumsi obat-obatan golongan non steroid jangka panjang. Gitu. Nah, tergantung nih orang punya masalahnya yang mana aja, akar masalahnya, gitu. Karena naturopath itu tidak menyelesaikan masalah dari apa yang sekarang ada, tapi penyebab akar masalahnya apa. Karena orang yang punya penurunan fungsi ginjal bisa karena hal yang pertama, yang kedua, ketiga, atau ketiga-tiganya. I see. Gitu. Oke. Apa 3 hal yang menjadi miskonsepsi orang tentang makan sehat? Tapi ada juga yang percaya bahwa sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Tapi lo menyarankan fastnya seberapa sering? As regular as you can. Kalau saya punya pasien muslim banyak ya, mereka lakukan puasa Senin Kamis. Dok, tapi otot gue nanti nggak tumbuh gimana dok? Maybe it's a fourth misconception.